Shalom semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi Pediatric Nursing 1 mengenai proses pengkajian fisik neonatus. Pengkajian neonatus dilakukan segera setelah kelahiran untuk menilai penyesuaian bayi dari lingkungan dalam rahim ke lingkungan luar dan dilanjutkan selama perawatan di ruang bayi. Proses pengkajian yang menyeluruh mencakup riwayat prenatal, termasuk faktor-faktor seperti kesehatan ibu, durasi persalinan, penggunaan analgesik atau anestesi, serta adanya komplikasi selama persalinan dan kehamilan. Selain itu, penting untuk mengetahui usia gestasi, mengamati perilaku, dan melakukan pengkajian fisik. Jadi tujuan dari pemeriksaan pengkajian fisik ini yaitu yang pertama untuk menentukan status kesehatan klien, yang kedua mengidentifikasi masalah yang ada pada pasien, yang ketiga mengumpulkan data dasar untuk merencanakan asuhan keperawatan, yang keempat mendeteksi adanya kelainan yang memerlukan tindakan segera, dan yang terakhir untuk mengumpulkan data objektif dan riwayat keperawatan klien. Indikasi yang pertama itu riwayat medis ibu, yang kedua itu prematuritas, yang ketiga itu berat badan lahir rendah, yang keempat itu asfiksia perinatal, lalu yang kelima itu kelainan kongenital. Kontraindikasi, yang pertama itu kondisi bayi yang sangat tidak stabil. Jika bayi mengalami kondisi yang sangat tidak stabil seperti syok atau kegagalan multiorgan, beberapa prosedur pengkajian mungkin harus ditunda sampai kondisinya lebih stabil. Lalu yang kedua itu penundaan setelah resusitasi. Setelah resusitasi, fokus utama adalah stabilisasi bayi. Pengkajian lengkap dapat dilakukan setelah kondisi bayi stabil. Lalu yang ketiga itu resiko infeksi menular. Jika bayi terpapar infeksi serius atau menular, pengkajian dapat dilanjutkan setelah isolasi dengan tindakan pencegahan tambahan untuk mencegah penularan. Pengkajian fisik neonatus. Yang pertama, refleks, yang terdiri dari refleks moro, yaitu dilakukan dengan memberikan rangsangan tiba-tiba seperti suara keras atau menurunkan posisi bayi secara tiba-tiba. Respon normalnya adalah bayi akan merentangkan tangan dan kakinya, kemudian menarik kembali. Yang kedua, refleks menghisap, menyentuh area sekitar mulut atau bibir bayi. Refleks ini menyebabkan bayi akan mulai menghisap. Ini penting untuk kemampuan makan mereka. Yang ketiga, refleks grasping atau genggam, yaitu saat telapak tangan atau kaki bayi disentuh, bayi akan menggenggam jari atau benda tersebut. Refleks ini terlihat pada tangan dan kaki. Yang kedua, pengkajian tonus atau aktivitas, yang terdiri dari aktif, yaitu bayi bergerak secara aktif dengan gerakan simetris dan terkoordinasi. Ini menunjukkan fungsi otot dan sistem saraf yang baik. Tenang, yaitu bayi terlihat tenang, tetapi tetap responsif terhadap rangsangan. Postur dan tonus biasanya normal, dan ini menunjukkan bayi dalam kondisi rileks. Letargi, yaitu kondisi di mana bayi tampak lemah, kurang responsif, dan memiliki gerakan yang berkurang. Ini bisa menandakan infeksi atau gangguan metabolik. Kejang ditandai dengan gerakan tiba-tiba, seperti tremor dan spasme. Kejang memerlukan evaluasi segera karena bisa menunjukkan masalah neurologis serius. Menangis keras, menunjukkan bayi dalam kondisi sehat dengan saluran napas yang baik. Biasanya ini adalah tanda bayi yang aktif dan mendapatkan oksigen yang cukup. Menangis lemah, menandakan adanya kelelahan, gangguan pernapasan atau penyakit seperti infeksi. Menangis melengking atau high pitched dapat mengindikasi gangguan neurologis atau gejala withdrawal atau penarikan obat jika ibu menggunakan obat selama kehamilan. Dan yang terakhir, sulit menangis, bisa menandakan adanya masalah pernapasan, trauma saat lahir, atau gangguan saraf yang mempengaruhi kemampuan vokal sang bayi. Oke, selanjutnya adalah pengkajian pada bagian kepala atau leher. Pertama, fontanel anterior. Fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan fontanel yang kecil terjadi pada makrosefali. Yang kedua adalah sutura sagittalis. Sutura yang berjarak lebar mengidentifikasikan adanya pattern, modeling yang buruk ataupun hidrosefalus. Gambaran wajah, kaji apakah gambaran wajah pada bayi simetris ataupun tidak. Lalu molding, pada kelahiran spontan, letak kepala sering terlihat tulang kepala tumpang tindih yang disebut sebagai molding atau molase. Terakhir adalah lingkar kepala. Ukur lingkar kepala untuk mengetahui ukuran frontal occipitalis pada kepala bayi. Lalu pada mata bayi, lihat apakah terdapat sekresi pada mata bayi, ukur jarak interkanthus, juga kaji sklera bayi untuk melihat apakah adanya icterus neonatri. Untuk bagian telinga, kaji apakah ada lesi, bentuk atau ukuran telinga, warna, serta tekstur. Untuk sekresi, pada neonatus kita harus memperhatikan ada atau tidaknya sekresi yang muncul pada bagian telinga, hidung maupun tenggorokan. Selanjutnya kita kaji apakah ada napas cuping hidung.
Berikutnya pada area wajah, inspeksi pada area wajah terutama pada bagian bibir dan lihat apakah terdapat keadaan abnormal seperti sumbing atau tidak. Lalu berikutnya inspeksi pada area palatum atau langit tali daripada si bayi dan masukkan jari yang telah dicuci dan diikutkan sarung tangan ke dalam area palatum sang bayi, lalu rasakan apakah pada area tersebut terdapat keadaan abnormal seperti sumbing atau tidak. Selanjutnya, abdomen. Pengkajian abdomen pada neonatus bertujuan untuk memastikan bahwa organ-organ dalam perut bayi bekerja dengan baik dan tidak ada kelainan yang memerlukan tindakan medis segera. Pengkajian ini ada beberapa bagian. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi terbagi menjadi dua, yaitu datar dan asitens. Kemudian pengkajian yang kedua ada auskultasi. Auskultasi juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama mendengarkan bunyi usus. Bunyi usus normal berkisar antara 5 sampai 15 kali per menit pada bayi. Kemudian yang berikut pemeriksaan itu dilakukan di beberapa area. Yang pertama kuadran kanan atas, kedua kuadran kiri atas, ketiga kuadran kanan bawah, dan keempat kuadran kiri bawah. Pengkajian yang selanjutnya adalah palpasi. Palpasi juga terbagi menjadi dua, yaitu lunak dan tegas. Pengkajian yang berikut adalah perkusi. Kemudian yang berikut adalah turba kulit. Pengkajian yang berikut adalah pengkajian hepar, di mana ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tidak teraba, kemudian teraba kurang dari 2 cm, kemudian teraba lebih dari 2 cm, dan juga teraba. Selanjutnya pada rongga toraks, yang pertama inspeksi untuk melihat simetris dan asimetris. Jika simetris berarti kedua rongganya sama. Kalau misalnya asimetris berarti terlihat ada pergerakan yang lebih sedikit dibanding yang normal. Selanjutnya retraksi derajat 0 dan 1. Kalau 0 itu tidak ada retraksi, perapasan tampak normal. Kalau derajat 1 itu retraksi ringan. Selanjutnya klavikula. Kalau normal itu harusnya utuh, tidak ada deformitas dan bentuk yang simetris. Kalau abnormal itu fraktur klavikula itu malformasi yang bisa menyebabkan pembengkakan. Selanjutnya respirasi spontan dan tidak spontan. Kalau respirasi spontan, pernapasan terjadi secara otomatis. Kalau tidak spontan, pernapasan yang terjadi secara alami, semisal karena terjadi depresi pernapasan. Selanjutnya untuk respiratory rate-nya normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Kalau bantuan alat pernapasan neonatus seperti menggunakan alat pernapasan CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure untuk membantu menjaga saluran napas tetap terbuka. Selanjutnya auskultasi suara napas kanan kiri sama dan tidak sama. Kalau sama berarti ini menunjukkan bahwa udara di kedua paru-paru tidak terhalang. Kalau tidak sama ada perbedaan seperti suara napas di satu sisi lebih lemah atau terdengar abnormal. Selanjutnya suara napas pada neonatus, kalau ronci itu seperti bersiul, kalau wheezing itu suara napas yang lebih tinggi, kalau vesikular itu suara napasnya normal, lembut dan halus, kalau sekresi itu suaranya terdengar basah, kalau bersih itu suara napas tidak ada gangguan atau abnormalitas. Pemeriksaan jantung merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan jantung atau sebagai tindakan pencegahan terhadap penyakit jantung. Frekuensi jantung pada bayi yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Sirkulasinya yang pertama itu nadi apikal, dapat berfluktuasi dari 110 sampai 180 kali per menit. Tekanan darah 60 sampai 80 pada sistolik dan 40 sampai 45 pada diastolik. Bunyi jantung. Lokasi di mediasternum dengan titik intensitas maksimal tepat di kiri dari mediastrum pada ruang interkosta 3 atau 4. Murmur biasa terjadi di selama beberapa jam pertama kehidupan. Yang keempat, tali pusat putih dan bergelatin mengandung 2 arteri dan 1 vena. Ekstremitas, kaji ekstremitas atas dan bawah, tangan simetris kiri dan kanan, jari-jari bayi lengkap, kuku bersih dan refleks grasping bayi. Kemudian kaji kaki simetris kiri dan kanan. Panggul mengkaji adanya kelainan terutama displasia panggul melalui pemeriksaan manuver ortoloni dan Barlow. Pada pemeriksaan ini akan ditemukan yang pertama normal, di mana kondisi tali pusat telah kering dan terlepas dengan baik tanpa adanya tanda-tanda infeksi. Tidak ada juga kemerahan di sekitar kulit umbilikus, tampak sehat dan tidak ada pembengkakan. Kemudian tidak ada keluarnya cairan dari area umbilikus. Ditemukan juga yang kedua yaitu abnormal, di mana adanya kemerahan infeksi seperti kemerahan, bengkak, nanah yang dapat menunjukkan infeksi ompalitis. Ada juga tali pusat terlepas tidak normal seperti terlalu cepat atau lambat sehingga perlu untuk dievaluasi.
Yang pertama ditemukan laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Itu dimana kita bisa melihat adanya penis yang terlihat jelas dengan ukuran yang bervariasi. Ada juga skrotum. Skrotum biasanya berisi 2 testis yang telah turun, meskipun pada beberapa kasus testis mungkin belum turun. Bentuknya tidak ada kelainan seperti hipospadia atau lubang uretra tidak berada di posisi yang normal. Kemudian yang kedua yaitu perempuan, jenis kelamin perempuan, di mana ditemukan adanya vulva, terdapat labia mayora dan labia minora yang terlihat jelas. Ukuran klitoris dapat bervariasi, namun biasanya terlihat proporsional. Juga tidak ada kelainan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menginspeksi area anal atau melihat adanya lubang pada anus, mengamati adanya tanda-tanda infeksi, kelainan bentuk atau kemerahan di sekitar area anal. Nanti akan ditemukan yang pertama itu anus paten, di mana anusnya terbuka dan berfungsi dengan baik. Neonatus dengan kondisi anus paten dapat melakukan buang air besar atau BAB secara normal. Tanda-tanda yang menunjukkan anus paten yaitu adanya kemampuan untuk mengeluarkan mekonium atau tinja pertama dalam 24 jam pertama setelah lahir. Yang kedua itu anus imperforata, itu dimana kondisi anus tidak berbentuk dengan baik atau tidak ada lubang anus sama sekali. Ini merupakan adanya kelainan kongenital yang dapat menyebabkan obstruksi usus. Neonatus dengan usus imperforata tidak dapat melakukan BAB yang bisa menyebabkan distensi abdomen, muntah, dan tanda-tanda ketidaknyamanan. Pemeriksaan ini dapat ditemukan 2 hal, yaitu yang pertama normal, di mana pada normal ini tidak ada kelainan bentuk, tulang belakang terlihat lurus dan simetris. Kemudian refleksnya normal, yaitu refleks tungkas seperti refleks dapat menggapai atau refleks ekstremitas bawah normal. Kemudian tidak ada juga tanda-tanda spina bifida, di mana kulit di area tulang belakang utuh tanpa tanda lahir atau benjolan. Nanti akan ditemukan juga yaitu abnormal, di mana adanya spina bifida, yaitu terdapat defek pada tulang belakang yang dapat terlihat seperti benjolan atau kantong di kulit. Kemudian tanda-tanda spina bifida occulta, misalnya adanya tanda lahir, bercak pigmen atau tahi lalat di sepanjang tulang belakang. Nanti ditemukan juga adanya kelainan bentuk seperti keterpencangan atau kelainan dalam formasi tulang belakang. Refleks abnormal seperti refleks yang tidak sesuai atau hilangnya refleks pada ekstremitas. Pendataan kulit. Lihat apakah kulit bayi berwarna pink, pucat, atau jaundice. Lalu catat apakah adanya cyanosis pada kemerahan atau rash. Ada atau tidak, dan jelaskan di mana lokasinya. Tanda lahir. Ada atau tidaknya tanda lahir ini tidak mempengaruhi kondisi bayi. Kemudian kaji turgor kulit, apakah elastis atau tidak. Turgor kulit pada bayi dapat dicek dengan mencubit pelan bagian perut bayi. Kemudian edema. Normalnya atau harusnya tidak ada edema pada bayi. Bila ada, tuliskan kedalamannya atau grade. Kemudian lanugo. Lanugo adalah rambut halus yang terdapat di permukaan kulit bayi. Umumnya rambut halus perlahan hilang dalam beberapa bulan. Kemudian data suhu lingkungan. Mendata suhu ruang dan inkubator bila bayi memakai inkubator. Kemudian kaji suhu kulit pada bayi, normalnya 36,5 sampai 37,6 derajat Celcius. Baik, sekian dari presentasi kelompok 1 mengenai pengkajian fisik pada neonatus. Terima kasih.